Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Poppy Andiani, NPM E20352237763 dari kelas 2C, mata kuliah Akuntansi Pemerintahan dan Perusahaan, dosen pengampu Ibu Lala Sulastri, Elsos MSI. Saya akan mempresentasikan materi mengenai jurnal penyesuaian. Berikut ini pemaparannya. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode saat perusahaan menyiapkan laporan keuangan. Dalam arti lain, jurnal penyesuaian adalah sebuah jurnal yang disusun di saat terjadinya perubahan saldo dari sebuah akun. Jadi, pencatatan perubahan saldo di dalam akun tersebut nantinya akan mencerminkan saldo real. Jumlah ini adalah saldo sesungguhnya yang ada di akhir periode. Dengan demikian, kita tahu bahwasanya jurnal penyesuaian ini akan dicatat pada akhir periode. Ini dilakukan sebelum worksheet atau penyusunan kertas kerja diatur. Ini juga disusun setelah menentukan hasil dari neraca saldo. Secara garis besar, dapat kita simpulkan bahwasanya jurnal penyesuaian ini akan digunakan sebagai penetapan saldo akhir. Biasanya, ini akan dimasukkan pada catatan di dalam buku besar sebuah akun. Jurnal ini akan menentukan jumlah pendapatan maupun beban secara bersih. Untuk memahami lebih lanjut, maka berikut ini akan kita bahas apa saja yang menjadi tujuan dari sebuah jurnal penyesuaian, yaitu 1. Untuk bisa memastikan adanya mixed account. Mixed account ini adalah beberapa akun yang masih tergolong akun campuran. Akun-akun seperti ini ada dua jenis, yakni akun nominal dan akun real. 2. Agar di akhir dari sebuah periode, akun-akun real bisa menunjukkan jumlah yang pasti. Ini diutamakan bagi akun real yang berjenis hutang dan aktiva dalam sebuah neraca. 3. Untuk menampilkan jumlah pendapatan yang ada di dalam akun-akun nominal pada sebuah periode akhir. Jadi, kita bisa menemukan jumlah beban beserta jumlah pendapatan yang valid. 4. Meminimalisir adanya kesalahan akibat pos-pos antisipasi. 5. Menjaga sebuah konsistensi yang sudah ditetapkan berdasarkan petunjuk dari sebuah buku pedoman. Fungsi jurnal ini adalah mengupdate saldo dari akun-akun yang dimiliki perusahaan yang kemungkinan memerlukan penyesuaian. Kenapa penyesuaian diperlukan? Karena akuntansi kita mengenal prinsip accrual bisnis, yaitu pengakuan atas pendapatan dan beban harus dilakukan pada saat terjadinya. Di dalam accrual basis ini sehingga di akhir periode ini kita harus memastikan bahwa revenue dan expense itu harus benar-benar diakui sebesar yang sudah terjadi. Tidak peduli apakah kas sudah masuk atau kas sudah dikeluarkan. Akun-akun yang biasa memerlukan penyesuaian ada dua macam, yaitu akun yang ditangguhkan atau deferred akun dan akun yang terhutang atau accrued akun. Deferred account ada dua jenis, yaitu deferred revenue dan deferred expense. Begitu juga dengan accrued account. Ada dua jenis, yaitu accrued revenue dan accrued expense. Apa yang dimaksud deferred account? Deferred account adalah akun di mana satu kasnya sudah muncul, tapi kegiatan yang sebenarnya belum terjadi. Sehingga dalam pencatatan ini harusnya nanti kalau di laporan keuangan, satu deferred account belum boleh diakui sebagai deferred revenue. Deferred expense adalah transaksi terkait kas yang sudah dikeluarkan, namun kegiatan belum terjadi, maka harus dilakukan penyesuaian pada akhir periode. Sama dengan deferred revenue, yaitu transaksi terkait kas yang sudah diterima, namun kegiatan belum terjadi, maka harus dilakukan penyesuaian pada akhir periode. Apa yang dimaksud accrued account? Accrued account adalah laporan keuangan, pencatatan pendapatan, dan biaya pada periode saat terjadinya suatu transaksi, bukan pencatatan laporan keuangan saat pendapatan diterima ataupun dibayarkan seperti yang biasa ditemukan dalam laporan keuangan berbasis kas atau cash basis.
Accrued expense adalah beban yang telah terjadi pada periode yang bersangkutan dan harus dibebankan pada periode yang bersangkutan tetapi belum dibayarkan. Dan accrued revenue adalah pendapatan yang telah dihasilkan tapi belum dicatat di akun pendapatan. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.